Hai guys, saya Mandi. Hai guys, balik lagi bersama aku, Dr. Andi Setiawan, pada video edisi Ramadan. Yap, selama Ramadan aku akan upload beberapa video untuk edisi Ramadan. Dan bagi kalian yang baru gabung dan bingung apa sih video edisi Ramadan itu, baiklah aku akan ngejelasin video edisi Ramadan itu apa sih gitu ya. Video edisi Ramadan itu adalah video yang aku upload hanya di bulan Ramadan, dimana di sini itu berisi konten seputar manfaat berpuasa. Apa aja sih manfaat berpuasa terhadap kesehatan tubuh kita. Dan sebelumnya aku udah upload beberapa part untuk edisi Ramadan ini, dimana di part pertama aku udah ngejelasin manfaat puasa terhadap kesehatan mental, di part kedua untuk kesehatan jantung, part ketiga terhadap sistem kekebalan tubuh, di part keempat terhadap penurunan berat badan, di part kelima ada terhadap perokok baik aktif maupun pasif, dan yang terakhir di part keenam aku udah ngejelasin manfaat berpuasa terhadap kehamilan. Di situ aku udah ngejelasin bagaimana dampak puasa terhadap ibu hamil, dan di situ juga aku ngejelasin usia berapa sih, trimester berapa sih ibu hamil itu bagus untuk melakukan ibadah berpuasa. Kalau kalian penasaran, kalian juga bisa nonton video di part itu. Dan jangan lupa juga nonton video-video edisi Ramadan yang lainnya di semua part, karena itu juga sangat menambah wawasan kalian, sangat bermanfaat juga bagi kalian, supaya kalian semangat lagi nih dalam menjalankan ibadah puasa. Dan untuk video edisi Ramadan kali ini, di part ke-7 kali ini, aku akan ngejelasin nih manfaat berpuasa terhadap panjang usia. Melakukan puasa ataupun berhenti makan dan juga minum selama beberapa jam itu memang diketahui bermanfaat bagi kesehatan kita. Bahkan ada sebuah penelitian menyatakan bahwa berpuasa itu dapat memperpanjang usia kita. Yap, sebuah penelitian yang dilakukan pada sebuah laboratorium yang melibatkan ratusan tikus yang diberikan diet rendah kalori dan juga melakukan puasa untuk beberapa jam. Dan mungkin di antara kalian juga yang nonton ini ya, itu penasaran bagaimana sih perjalanan penelitian yang dilakukan itu. Baiklah, kalian tenang aja, aku akan ngejelasin atau aku akan memberikan gambaran penelitian yang dilakukan terhadap tikus itu. Penelitiannya itu dimulai dari mengumpulkan tikus, tepatnya itu 292 tikus, itu dikumpulin untuk dilakukan uji coba. Untuk melakukan riset dan uji coba terhadap tikus tersebut. Dan kenapa harus tikus? Ya memang sebenarnya para peneliti untuk menguji coba, atau bisa dibilang sebagai binatang percobaan, itu memang peneliti itu lebih memilih tikus ataupun kelinci, tapi dibandingkan kelinci lebih sering tikus sih. Itu disebabkan karena tikus dan juga kelinci itu memiliki DNA yang hampir mirip dengan manusia. Ya memang nggak 100% mirip sih, tapi tikus memiliki DNA yang cukup mirip dengan manusia jika dibandingkan binatang yang lain. Maka dari itu nih, tikus kerap kali dijadiin bahan percobaan, binatang percobaan untuk dilakukan uji coba terhadap riset-riset tertentu. Oke, kita lanjut ke penelitiannya. Baik, setelah tikus-tikusnya ini terkumpulkan, mereka itu dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi tikus-tikus ini dibagi 3 kelompok, kelompok A, kelompok B, dan juga kelompok C. Dimana ketiganya ini itu dilakuin riset dengan kadar diet yang berbeda. Untuk pemberian makannya itu dibedain nih, kelompok A, kelompok B, dan juga kelompok C. Dimana kelompok A itu diberi makan yang rendah gula, rendah lemak, dan tinggi protein, tapi makannya itu nggak ada batas waktu, jadi makannya itu boleh seenaknya gitu, kapan aja, nggak ada patokan waktunya. Dan sedangkan kelompok B itu tetap diberi makan yang rendah gula, rendah lemak, dan juga tinggi protein, tapi diberi makan 2 kali sehari. Dimana waktu pertama itu diberi makan, yaitu makanan yang rendah gula, rendah lemak tadi, dan tinggi protein tadi, dimana diberi makan itu subuh. Tikus-tikus ini bisa makan sepuasnya pada saat subuh, dan setelah makan pertama, mereka ini dipuasakan selama 18 jam, hingga akhirnya berbuka di jam ke-19. Jadi tikus kedua ini melakukan puasa nih. Tikus pertama dan tikus kedua memiliki makanan yang sama, yaitu rendah gula, rendah lemak, dan juga tinggi protein, tapi hanya kelompok tikus B yang melakukan puasa. Dan sedangkan tikus C itu diberi makan biasa, di mana tidak memperhatikan kadar gulanya, tidak memperhatikan kadar lemaknya, dan juga tidak memperhatikan kadar proteinnya. Juga untuk rentan waktunya ini terserah. Jadi untuk kelompok tikus C itu bodo amat, makan kapan aja mereka inginkan. Dan untuk ketiga kelompok tikus ini, para peneliti memantau nih bagaimana keadaan kesehatan mereka dengan mencatat kapan tikus ini mati secara alami, serta melakukan pemeriksaan apa penyebab kematian mereka. Dan dari hasil penelitian tersebut yang didapetin dari ketiga kelompok tikus tadi, itu dimana didapatkan tikus kelompok kedua lah yang memiliki kesehatan yang lebih bagus dibandingkan kelompok-kelompok tikus yaitu A dan C. Dan dari hasil penelitian tersebut itu didapetin di mana kelompok
tikus B itu memiliki kesehatan yang lebih bagus, kesehatan yang lebih baik dibandingkan kelompok tikus A dan juga kelompok tikus C. Di mana memang kelompok tikus B itu memiliki kesehatan tubuh yang lebih bagus, rentan hidup yang lebih lama, dan bahkan kelompok tikus B itu tidak memiliki tanda-tanda kerusakan organ terkait usia. Selain itu, kelompok tikus B juga memiliki kadar glukosa dan juga insulin lebih baik dibandingkan kelompok tikus A dan juga kelompok tikus C. Maka dari itu nih, banyak peneliti yang menyatakan mengurangi kadar kalori yang kita konsumsi setiap hari itu memang bagus bagi kesehatan kita dan juga fungsi organ yang kita miliki. Dengan begitu, bukan nggak mungkin nih, usia kita juga akan bertambah. Usia kita itu makin panjang. Ya memang kita jarang sakit, fungsi organ kita bagus, kesehatan tubuh kita juga akan terjaga. Dalam sebuah studi juga menyatakan bahwa selain mengurangi jumlah kalori yang kita konsumsi, pembatasan waktu makan itu juga sangat penting diperhatiin, karena memang akan berdampak positif bagi tubuh kita. Maksudnya, berpuasa ataupun berhenti makan selama beberapa jam ke depan itu memang sangat bagus, terbukti baik bagi kesehatan tubuh kita, terutama organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Sebenarnya alasan yang mendasar kenapa berpuasa itu bisa memperpanjang usia kita itu disebabkan karena selama berpuasa, selama kita tidak makan dan juga minum untuk beberapa jam ke depan, itu akan membuat sistem pencernaan kita itu bisa beristirahat. Dimana pada video sebelumnya aku udah ngejelasin ya, apa manfaat bila sistem pencernaan kita itu beristirahat. Karena memang pada saat sistem pencernaan kita itu beristirahat, pada waktu itulah tubuh bisa maksimal melakukan proses perbaikan terhadap sel-sel yang rusak terhadap tubuh kita. Dan karena hal itu juga nih yang memberikan alasan terhadap peneliti untuk melakukan penelitian terhadap tikus-tikus tadi dalam melakukan puasa. Dan dari hasil penelitian tersebut juga membuktikan bahwa tikus yang menjalani puasa itu jauh lebih sehat dibandingkan tikus yang tidak menjalani puasa. Ya mungkin memang sejauh ini itu penelitiannya itu hanya sebatas dilakukan pada tikus, belum dilakukan uji coba juga terhadap manusia, jadi kita nggak tahu pasti nih apa benar-benar 100% akan berefek bagus pada manusia atau enggak. Tapi memang dilihat dari riset-riset yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian yang pernah dilakukan terhadap tikus, itu dimana memang didapetin hasil yang ya sedikit tidak mirip lah bila dilakukan penelitiannya itu terhadap manusia. Karena seperti yang udah aku bilang sebelumnya juga, dimana DNA tikus itu cukup mirip dibandingkan dengan DNA manusia. Dimana bila dilakukan penelitian terhadap tikus, ya hasilnya itu tidak jauh beda bila dilakukan penelitian terhadap manusia. Tapi meskipun begitu, tetap sebaiknya ya harus dilakuin penelitian juga terhadap manusia gitu. Supaya kita ngedapetin data yang lebih akurat, data yang lebih tepat untuk memberikan sebuah statement terhadap masyarakat banyak. Tapi memang aku pribadi cukup appreciate terhadap para peneliti-peneliti yang ada di seluruh dunia. Karena tanpa mereka, kita nggak akan ngedapetin ilmu-ilmu baru yang akan memberi kita pengalaman baru, yang akan menjadi kita manusia yang lebih banyak tahu juga. Memang para peneliti itu the best banget, apalagi sekarang di masa-masa pandemi ini, semua negara itu sedang berjuang mati-matian dalam melawan virus baru yang menyerang bahkan hampir seluruh negara. Bahkan sampai sekarang pun para peneliti juga terus meneliti untuk ngedapetin serum ataupun obat untuk menangani virus ini. Dan sebenarnya juga nggak hanya COVID, karena memang banyak virus-virus yang lainnya juga belum ditemuin serum yang tepat untuk melawan virus-virus tersebut. Seperti misalnya HIV, sampai sekarang juga belum ditemuin obat yang tepat untuk memang benar-benar ngebunuh virus HIV ini di dalam tubuh kita. Dan para peneliti pun terus bekerja dalam mencari serum ataupun obat yang tepat untuk melawan virus-virus ini. Sekian dulu guys video kali ini. Harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan seperti biasa guys, like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Dan seperti biasa juga, subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @andisetiawan, karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you next video. Bye bye.